Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi hadzal video. Thayyib, fi hadhihi al-fursah uridu an ubayyana lakum an maddah ilmu lughah al-ijtima'i aw sosiolinguistik. Thayyib, tashilan li wa tafhiman lakum sa'antiqu bil lughatil Indonesia. Baik teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya pada mata kuliah ilmu lughah al-ijtima'i atau ilmu sosiolinguistik dengan tema bahasa minoritas dan pemertahanan bahasa, strategi dan tantangan dalam melestarikan bahasa minoritas. Baik, sebelum kita masuk kepada materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bahiyatun Satifah. Saya berasal dari kampus Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan prodi saya Pendidikan Bahasa Arab. Baik teman-teman, terima kasih telah mengizinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, mungkin di antara teman-teman yang menonton video ini mungkin sudah tidak asing lagi terkait dengan bahasa minoritas. Baik, secara lebih meluasnya, bahasa minoritas itu adalah bahasa yang sudah memasuki masa yang dimana bahasa itu sudah tidak mulai terpakai, atau yang dimana bisa dibilang bahasa itu sudah mulai punah karena salah satu di antaranya itu penutur bahasa asli dari bahasa itu telah mati, atau mungkin karena pergeseran bahasa, kemudian secara tidak langsung masa atau zaman ini juga mempengaruhi bahasa, yang dimana sekilas dengan perkembangan zaman, kemudian teknologi yang berkembang secara pesat, di sana itu sudah menggeser bahasa yang secara aslinya itu ke bahasa yang lain, sehingga itulah yang menyebabkan menyebabkan bahasa menjadi bahasa yang tergolong bahasa minoritas. Jadi itu terkait sekilas materi pada video kali ini. Nanti kita akan jabarkan lebih luasnya lagi ke slide-slide berikutnya. Baik, mungkin ini sebagai pembuka dari materi kita kali ini. Nanti saya akan jabarkan lebih luasnya. Kemudian terkait sama tantangan, kemudian strategi, gimana tantangan tersebut banyak sekali. Kemudian strategi-strategi apa yang bisa kita gunakan untuk memajukan lagi, untuk mengembangkan, untuk menghidupkan bahasa yang tergolong minoritas itu bisa terpakai lagi dengan penutur aslinya. Nanti kita bakal bahas. Mari kita coba ulas satu per satu. Baik teman-teman, sebelum kita masuk kepada inti poin dari pembahasan kita kali ini, di sini saya menjabarkan sedikit tentang apa sih itu bahasa. Baik, bahasa itu adalah sebuah alat komunikasi suatu anggota kelompok atau komunitas, entah tergolong individu maupun kelompok, yang digunakan oleh mereka sebagai perantara suatu kebutuhan yang mereka inginkan ke suatu kelompok tertentu atau suatu individu tertentu. Jadi di sana bahasa itu adalah alat komunikasi yang bisa kita gunakan atau perantara kebutuhan kita ke suatu kelompok lain. Jadi tanpa bahasa kita tidak bisa menyampaikan apa kebutuhan kita, apa keluh kesah kita, kemudian apa yang ingin kita harapkan dari suatu kelompok tertentu, itu tidak bakal tercapai tanpa yang ada namanya komunikasi atau bahasa tersebut. Kemudian bahasa juga di sini kita bisa menentukan suatu ras, suatu kelompok itu berasal dari mana. Misalkan saya berbicara atau berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, tentu jelas nih saya berasal dari orang Indonesia. Kemudian suatu kelompok atau individu lain, mereka berkomunikasi atau berbicara menggunakan bahasa Arab misalkan. Nah, kita sudah tahu tuh mereka berasal dari orang Arab. Nah, jadi itu adalah salah satu fungsi bahasa. Kita bisa mengetahui suatu ras atau kelompok atau komunitas orang itu berasal dari mana. Jadi cakupan mengenai bahasa atau berbicara komunikasi ini cakupannya sangat luas, tapi di sini saya menjabarkan hanya sedikit. Kalau ada teman-teman yang mau menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Sekarang kita masuk pada tantangan bahasa minoritas. Apa sih tantangan-tantangan dalam bahasa minoritas itu? Baik, di sini saya menjabarkan setidaknya ada 3 tantangan dari bahasa minoritas itu. Ketika bahasa atau suatu bahasa tersebut sudah memasuki kategori yang namanya bahasa minoritas, yang pada awal slide tadi udah saya jabarkan sedikit tentang bahasa minoritas, di sana itu ada 3 tantangan yang saya jabarkan di sini. Yang pertama itu ada perubahan bahasa.
yang dimana ketika bahasa itu sudah tergolong ke dalam bahasa minoritas, nanti bahasa yang sudah aslinya penutur bahasa tersebut biasa berkomunikasi menggunakan bahasa tersebut, tetapi karena sudah tergolong bahasa minoritas, nanti seiring berkembangnya waktu, seiring perkembangannya teknologi yang semakin pesat yang saat sekarang ini, nanti itu bakal membuat bahasa tersebut menjadi adanya perubahan bahasa gitu. Nah, kemudian tantangan yang kedua di sini adalah kematian bahasa. Ketika suatu bahasa sudah tergolong ke dalam bahasa minoritas, di sana itu sudah ada tantangan yang kedua, yaitu kematian bahasa. Bahasa tersebut sudah akan menghampiri yang namanya kematian bahasa atau tidak lagi terpakainya bahasa tersebut. Kemudian tantangan yang ketiga di sini ada peralihan bahasa, yang dimana bahasa tersebut dipakai oleh penutur aslinya karena sudah tergolong ke dalam bahasa minoritas. Nanti bahasa yang bisa dipakai di sini nanti diubah atau bisa dikatakan kayak tergantikannya bahasa tersebut gitu. Nah, kemudian itulah cakupan tentang tantangan bahasa yang sudah tergolong ke dalam bahasa minoritas. Kemudian di sini adapun tadi tantangan tentang kematian bahasa itu, kematian bahasa mungkin ini terjadi karena matinya atau hilangnya para penutur bahasa tersebut. Misalkan nih dalam suatu daerah penutur bahasa dari daerah tersebut itu misalkan pindah ke suatu tempat atau matinya semua warga atau penutur asli di sana. Nah, itu menyebabkan yang namanya kematian bahasa. Nanti itu akan menjadi sebuah tantangan dalam bahasa tersebut, akan hilangnya dan tidak terpakainya lagi bahasa tersebut. Dan suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri adalah suatu kenyataan bahasa itu selalu berubah seiring perkembangannya zaman, seiring perkembangannya waktu, kemudian teknologi yang semakin pesat seperti yang kita alami pada saat sekarang ini. Di situ yang memprihatinkan adalah ketika perkembangan zaman ini yang membuat bahasa tersebut masuk ke ranah negatif atau yang bersifat kematian bahasa atau pergeseran bahasa yang bersifatnya itu akan memusnahkan bahasa tersebut. Namun yang kita harapkan di sini adalah dengan perkembangannya zaman, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, di situ kita harapkan adalah perubahan yang bersifat positif. Positif di sini berarti di sini kayak positifnya itu berkelanjutan, kemudian positif yang stabil. Artinya bahasa tersebut dapat tetap digunakan oleh masyarakat tertentu walaupun ada setidaknya perubahan, tetapi perubahan ini tidak merubah semuanya. Mungkin bisa dibilang kayak seiring perkembangannya waktu atau perkembangannya zaman itu kita tidak bisa mentok dengan ketetapan pada bahasa tersebut, tapi kita bisa menggunakan perubahan tersebut, tetapi perubahan tersebut yang bersifat positif yang tidak mengalami perubahan dengan semua dari sisi bahasa tersebut. Lanjut, di sini ada kategori vitalitas bahasa daerah. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ada 6 tingkat kategori status vitalitas bahasa daerah di Indonesia. Yang pertama di sini aman, kemudian yang kedua rentan, dan yang ketiga mengalami kemunduran, yang keempat terancam punah, dan yang kelima kritis, dan terakhir adalah punah. Dari keenam kategori yang dipaparkan atau menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, di sini yang paling parah adalah punah, yang dimana ketika suatu bahasa itu sudah mengalami yang namanya punah, di sana sudah tidak ada lagi penuturnya, kemudian bahasa tersebut sudah tidak lagi digunakan, kemudian bahasa tersebut sudah kayak nggak ada eksistensinya gitu dalam suatu daerah tersebut, sudah tidak lagi digunakan. Kemudian dari 6 kategori yang telah dipaparkan ini terlihat jelas bahwa bahasa daerah di Indonesia ini sebagian besar telah memasuki namanya kategori yang tergolong bahasa minoritas. Selanjutnya kita berlanjut ke menurut. Berbicara tentang bahasa minoritas, di sini saya cantumkan menurut ahli yang bernama Tundu tahun 2012 mengatakan adalah di mana sebuah bahasa dapat dikatakan sebagai bahasa yang tergolong minoritas ketika jumlah penuturnya itu diperkirakan hanya sekitar 1.000 orang. Jadi, ketika suatu daerah atau suatu kelompok tertentu dalam daerah di Indonesia ini, sekitar penduduknya atau jiwanya itu mencapai sekitar 1.000 orang, maka itu sudah tergolong ke dalam bahasa minoritas.
Kemudian, sesuatu yang berada dalam kategori yang tidak aman, maka di sini kita perlu memberi yang namanya perhatian lebih gitu. Untuk agar bagaimana sih sesuatu yang masuk ke dalam kategori tidak aman ini bisa dikategorikan dalam menjadi kategori yang aman, sehingga di sini kita bisa melakukan upaya yang lebih terhadap satu daerah atau bahasa tersebut agar bahasa tersebut bisa terpakai lagi. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara revitalisasi bahasa. Nanti kita akan bahas ke slide berikutnya. Oke, slide terakhir sebelum penutup ya. Di sini kita masuk ke dalam strategi dalam melestarikan bahasa minoritas. Kemudian dari berbagai macam yang saya paparkan tadi, dari berbagai tantangan, kemudian hambatan-hambatan apa yang membuat bahasa tersebut masuk ke dalam golongan bahasa minoritas. Jadi di sini adalah apa sih strategi atau upaya cara kita untuk mengembalikan bahasa tergolong minoritas itu menjadi bahasa yang tidak tergolong ke dalam bahasa minoritas. Upaya apa yang bisa kita lakukan? Di sini adalah upaya yang namanya revitalisasi bahasa. Kemudian di sini menurut Krida Laksana tahun 1986 memaparkan istilah revitalisasi bahasa, yaitu suatu usaha agar bahasa itu tetap terpakai dan dihargai, terutama sebagai identitas kelompok atau identitas suatu komunitas tertentu. Selaras dengan definisi dari King tahun 2001, di sini memaparkan bahwa revitalisasi bahasa adalah sebuah usaha atau upaya untuk meningkatkan bentuk dan fungsi penggunaan bahasa untuk kelompok yang terancam akan kehilangan bahasa atau kematian bahasa tersebut. Dengan demikian dapat kita simpulkan dari beberapa ahli yang berpendapat tentang revitalisasi bahasa itu. Di sini kita bisa simpulkan yaitu revitalisasi bahasa ini adalah sebuah proses pembangkitan kembali untuk bahasa yang tergolong bahasa minoritas agar bahasa itu terus digunakan, kemudian bahasa itu terus berproses dalam daerah tersebut secara berkelanjutan oleh penutur aslinya. Jadi secara garis besarnya revitalisasi bahasa itu adalah upaya kita, usaha kita agar bahasa tersebut tetap terpakai oleh suatu daerah atau suatu kelompok tertentu. Agar apa? Agar bahasa itu tidak masuk atau tidak tergolong ke dalam bahasa minoritas gitu. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menonton video saya sampai akhir. Semoga dari video ini teman-teman bisa menambah wawasannya, kemudian dapat memahami mata kuliahnya atau mata pelajaran yang sedang teman-teman hadapi. Kemudian semoga saya juga dipermudahkan dalam proses kuliah saya. Kemudian saya izin kepada teman-teman semua untuk menutup video kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.